Salam sejahtera, semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Di kesempatan kali ini, yuk bisa Excel akan sharing mengenai fungsi AND, OR, dan NOT. Nah, untuk file contoh ini bisa akses di deskripsi linknya. Dan kalau mau bergabung dalam belajar yuk bisa Excel, itu ada link Telegram juga, bisa diklik untuk bergabung ke grup. Nah, sebelum kita bahas mengenai fungsi AND, OR, dan NOT, nah, kita bahas dulu mengenai persamaan yang bisa digunakan untuk perbandingan dua kondisi. Ya, nah, persamaan di sini untuk sama dengan itu ada lambang sama dengan. Terus untuk lebih besar dari, ya, lebih kecil dari, besar sama dengan, kecil sama dengan, dan tidak sama dengan, ya, itu ada lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah, itu akan menjadi tidak sama dengan. Nah, kita coba hasilnya, ya. Dengan persamaan ini, apakah A sama dengan B? Nah, sama dengan ini untuk cek sama dengan ini adalah untuk fungsi, untuk cek sama dengan atau tidak. Apakah A ini J4 sama dengan, nah ini yang menjadi perbandingannya itu sama dengan yang kedua ini ya, dengan B4, K4 sorry, ya J4. Apakah J4 sama dengan K4? Nah, dia false, berarti tidak sama. Yang kedua, sama apakah 20 lebih besar daripada 50? Enter, dia juga false. Yang ini ketiga, apakah 20 lebih kecil daripada 50? Nah, dia kalau benar dia true, ya. Nah, terus di bawahnya ini lagi, apakah 20 besar sama dengan 50? False, ya. Terus yang ini, apakah 20 kecil sama dengan 50? Ya, dia benar. Nih, apakah 20 tidak sama dengan 50? Dia juga benar. Ya, ini untuk memperbandingkan langsung. Ya, tinggal sama dengan, lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Nah, berikutnya baru kita bahas mengenai fungsi AND. Nah, fungsi AND ini apa sih? Bagaimana sih logikanya? Nah, fungsi AND ini kalau dia kondisi yang diperbandingkan semua benar, dia baru benar. Jika kita ada dua kondisi yang dibandingkan seperti ini, hasil satu true, hasil dua true, kalau kita mau dibandingkan, ini hasilnya akan menjadi true, ya. Nah, kalau dia ada salah satu misalnya true dibanding sama dengan false, dia akan menjadi false. Nah, kalau false sama true, dia juga akan menjadi false. Sama kalau dia false sama false, hasilnya akan menjadi false juga. Nah, ini saya cuma ketik. Coba kita menggunakan fungsi AND, benar nggak? Hasilnya true, terus yang lainnya adalah false, ya, sama dengan AND. Nah, ini logika 1, logika 2. Ini tidak terbatas sama logika 2. Kita mau koma lagi seterusnya, ini bisa banyak, ya. Tapi kalau dia true jika hasil perbandingannya semuanya true. Itu adalah rumusnya fungsi AND. Ini tutup kurung, kita pakai dua perbandingan ini ya. Kalau true sama true hasilnya apa? Enter, dia true, ya. Kalau kita copy ke bawah, oke, ini hasilnya adalah false, ya. Nih, ya. Kalau dia true sama false, dia menjadi false hasilnya. False sama true, dia menjadi false juga. False sama false, hasilnya dia jadi false. Nah, not ini dia untuk membalikkan keadaan. Misalnya, saya sama dengan not true, sama dengan not, ya. Ini hasil kebalikan dari true apa? Hasilnya adalah false. Kita copy ke bawah, Ctrl paste. Nah, ini juga sama, ya. Yang false menjadi true. Nah, berikutnya juga bagaimana false sama true ini kita mau berubah jadi angka. Itu biasanya kalau kita merubah tulisan huruf yang angka menjadi
tulisan angka menjadi huruf angka, itu bisa pakai value. Kalau ini nggak bisa, coba kita value ya. Value dari teks ini, tutup kurung, enter. Dia nggak bisa ya. Nah, ini ada dua cara. Cara pertama adalah kita false atau true ini dikalikan dengan angka 1, enter. False itu akan menjadi 0 dan true itu akan menjadi angka 1. Ya, ini cara pertama, kita kalikan dengan 1. Yang kedua adalah sama dengan minus baru ini false-nya, enter. Dia juga akan menjadi 0. Kalau dia true juga akan menjadi 1 dari fungsinya, minus ya. Jadi kalau teman-teman melihat ada yang menggunakan fungsi minus dalam formulanya, ya itu tujuannya menjadikan dia menjadi angka 0 atau menjadi angka 1, atau bisa juga dikalikan dengan angka 1 seperti tadi ya. Nah, ini fungsi mengenai and sama not. Nah, berikutnya kita coba mengenai fungsi or. Kalau fungsi or kebalikan, namanya atau ya. Jadi kalau di atau itu dua-duanya benar atau salah satu saja yang benar, dia akan menjadi benar. Kecuali dua-duanya salah, dia baru salah. Nah, cara pemakaian gimana? Or sama dengan or. Nah, ini kondisi 1 sama kondisi 2, koma kondisi 2. Ya, ini juga bisa koma lagi, banyak kondisi, tapi ini dalam contoh kita pakai 2 aja. Enter, benar nggak? Ya, jadi kalau dia salah satu saja true, hasilnya akan true. Kalau dua-duanya false atau semua kondisi false, untuk hasil or ini baru akan menjadi false ya. Nah, untuk not sama tadi juga di atas udah pakai ya. Nih, akan menjadi kebalikannya. Untuk menjadikan sama dengan angka juga sama, kita coba sekali lagi, sama dengan hasil true atau false-nya dikali dengan 1. Ya, otomatis kalau false menjadi 0, true menjadi 1 ya. Nah, ini misalnya seperti ini, ada contoh soal. Contoh soal, ini ada nama ya, taruhlah ini ada nama karyawan, ada status, jumlah anak, sama tunjangan. Kita mau mendapatkan tunjangan. Kalau misalnya dia single, ya berarti nggak ada tunjangannya. Kalau dia tunjangan kalau dia menikah, anak tunjangannya 200.000. Kalau misalnya dia sudah menikah, anaknya besar, lebih banyak dari 1 orang, tunggannya 500.000. Nah, cara menggunakan fungsi N gimana? Berarti kita sama dengan if dulu. Berarti kan jika dia single, berarti 0. Nah, ini singlenya kita pakai belakang dulu aja, nggak apa-apa. Ini kita pakai yang ini dulu. Jika dia menikah sama anak, nggak ada anak, berarti dia 200.000. Berarti if ini sama dengan menikah, koma, dan kalau dia anaknya 0, berarti ini J12 sama dengan 0, tutup kurung. Jika itu benar, maka tunjangannya jadi 200.000. Koma, ini else-nya apa? Selain dari kondisi menikah dan anak 0. Berarti if lagi, jika dia menikah, N lagi, jika dia menikah, ini statusnya I12 sama dengan menikah, koma, jumlah anaknya jika besar daripada 1 orang, berarti besar sama dengan ya 1 orang, tutup kurung, maka koma, tunjangannya 500.000. Nah, di luar dari dua kondisi ini, else-nya adalah single, berarti 0. Tutup kurung, enter. Nah, ini untuk menikah, anaknya 0, tunjangan 200.000 ya, sudah benar. Kalau single, benar nggak dia 0? Ya, benar. Kalau dia menikah, benar nggak dia 500.000 dengan 1 anak? Ini juga 500.000, 2 anak ya. Hasilnya ini sudah benar. Kalau kita menggunakan fungsi N, caranya seperti ini ya. Ada 2 kondisi, 3 kondisi, ada 4 syarat, ada 1 syarat, 2 syarat, 3 syarat. Bisa langsung digabungkan saja dengan N.
ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara if biasa juga bisa. Nah, untuk fungsi if dasar itu bisa lihat di link deskripsi, itu juga ada videonya. Nah, ini kita menggunakan if lagi, coba if tanpa n, bisa juga if jika statusnya adalah, kita di sini statusnya adalah sama dengan single, maka hasilnya adalah 0 tunjangannya. Tapi else-nya jika dia menikah, ini jika menikah, koma, jika sama i12 sama dengan menikah, ini ada kutip nih ya, jika dia sama dengan menikah, koma, nah kita lagi anaknya berapa? Kalau anaknya sama dengan 0, nah berarti dia sama dengan menikah nih. Kalau menikah, berarti kita if sekali lagi hitung untuk mengecek anaknya. Jika jumlah anaknya i12 sama dengan 0, baru koma, ini 200.000, ya, tutup kurung, koma lagi, else-nya berarti kan else-nya ini adalah menikah dan anaknya besar dari satu orang, berarti kan kalau dia single sudah 0. Kalau dia menikah anak 1.000, berarti ini sisanya sudah anak lebih dari 1 atau lebih, berarti ini langsung isi aja 500.000. Tutup kurung lagi, ya. Kita lihat benar nggak, enter, ya, sama ya hasilnya. Kita copy ke bawah, paste. Nah, perbedaannya ini pakai if-nya, ini ada 3, nggak ada fungsi n. Kalau ini dengan fungsi n, if-nya ada 1, 2, ya, jumlah if-nya berkurang. Nah, bayangkan lagi kalau misalnya ada kondisi lebih banyak, itu akan lebih efektif lagi pakai fungsi n daripada if semua. Mungkin sampai di sini saja. Jika ada yang ragu atau ingin ditanyakan ataupun ada ide untuk video berikutnya, boleh di kolom komentar ya. Terima kasih. Tekan tombol like atau jempol jika menyukai video ini. Tekan tombol subscribe dan lonceng jika mau mengetahui ada video baru dari channel ini. Tekan tombol komen dan isi jika ada pertanyaan, saran, atau ide untuk video-video berikutnya. Tekan tombol share jika merasa bermanfaat dan ingin dibagikan kepada teman, saudara, ponakan, atau adik kakak yang mau belajar. Sekali lagi, terima kasih.